Somad cuman Bawaslu dan Ustadz Somad aja. Alhamdulillah. I am Rusidi Rusdan. Kita bersaudara karena hidup adalah ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, saat ini saya bersyukur sekali dapat bertemu dan bertatap muka dengan Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Abdul Samad. Saya diterima beliau di sini, alhamdulillah. Sahabat sekalian, bahwa sebagaimana kita ketahui, tanggal 9 Desember 2020 kita akan melaksanakan pilkada di 9 kabupaten kota seprovinsi Riau. Sebagaimana juga di daerah lain, di 270 di daerah seluruh Indonesia. Sahabat sekalian, dalam pelaksanaan pemilu maupun di dalam pelaksanaan pilkada, kerap sekali yang menjadi masalah adalah adanya money politik. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini saya sudah bersama dengan Ustadz Abdul Samad. Kita akan berbincang untuk menanyakan kepada beliau bagaimana hukum money politik di dalam Islam. Baik, kita akan sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Ustadz sudah bisa menerima saya pada kesempatan hari ini. Saya berterima kasih Ustadz karena di tahun 2018 yaitu pemilihan gubernur Riau tahun 2018, Ustadz juga sudah bersedia, kami undang waktu itu bekerja sama dengan Polda Riau dan KPU Riau. Kita melaksanakan tabligh akbar di masjid halaman Masjid An-Nur Pekanbaru. Dan waktu itu masyarakat banyak sekali datang dan Ustadz memberikan pencerahan dan tausiah pada saat itu. Kemudian juga di pemilu 2019 atas izin Ustadz Abdul Samad, kita juga sudah menyebarkan ribuan spanduk di setiap desa yang intinya adalah himbauan untuk tidak melakukan money politik. Nah, hari ini kita ingin menanyakan kepada Ustadz bagaimana hukum money politik berdasarkan azan. Gimana Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya amat sangat senang bisa bersilaturahim dengan Bapak Ketua Bawaslu. Kemudian pada kesempatan ini sahabat Bawaslu sekalian, saya ikut istilah beliau. Sebenarnya ini tugas Ustadz untuk berceramah, menyegarkan umat, amar ma'ruf nahi munkar, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Tapi dengan resmi bersama Bapak Ketua Bawaslu, maka terasa lebih berwibawa, terasa pesannya insya Allah lebih sampai. Nah, terkait tentang masalah money politik, money duit, politik duit yang seliweran bersebaran pada musim-musim politik. Jadi sebenarnya duit ini nggak ada kalau nggak musim politik. Jadi ketika pemilihan anggota legislatif, pemilihan bupati wali kota, maka uang ini begitu mudahnya. Nah, apa hukum masyarakat mengambil uang ini? Tentunya kita tidak bisa mengatakan halal, haram, makruh, mubah kalau tidak mengikut tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ancaman dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, la'ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah SAW melaknat ar-rashi, orang yang menyogok, wal murtashi, dan orang yang menerima suap. Oh, ini kan nggak suap Pak Ustadz, dia kan ngasih uang. Apakah selama ini dia ada ngasih uang? Ujuk-ujuk kata orang Jawa, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba datang dia ngasih uang? Kan tidak. Bahkan orang Melayu kalau tak ada berada, takkan tempuh bersarang rendah. Jadi pohon kelapa di atas itu burung tempuh bersarang. Tapi ketika musim padi menguning, dia akan turun ke bawah. Kenapa turun ke bawah? Karena ada padi. Kenapa uang ini turun? Karena ada pemilih.
Kalau tidak ada berada, maka tidak akan mungkin duit itu keluar. Maka dilihat dari hadis ini hukumnya haram. Karena di situ jelas-jelas laknat. Laknat artinya jauh dari rahmat. Walaupun duit itu kita ambil, tak ada berkahnya. Kata orang kita, duit hantu dimakan setan. Na'udzubillah. Yang kedua, bahwa ketika orang mencoblos itu bukan sekedar menusukkan paku di kertas. Ketika dia mencoblos, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam bukunya Min Fiqhid Daulah, fikih politik, kata dia ketika mencoblos itu seorang muslim sedang bersaksi di hadapan Allah. Aku bersaksi bahwa orang ini layak menjadi wali kota, bupati di tempat asal. 9 ya Pak? 9 kabupaten kota di Provinsi Riau. Indonesia 270. Bayangkan seorang muslim yang sholat, yang bersahadat, yang puasa, yang zakat, yang haji, yang umrah, berzikir, baca Quran. Aku bersaksi di hadapan Allah bahwa orang ini layak menjadi wali kotaku, layak menjadi bupatiku. Maka pada saat itu dia bersaksi. Terus apa konsekuensinya? Kata Nabi, ala adulukum ala akbaril kabair. Maukah kamu aku tunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Dosa. Ada besar, ada kecil. Dosa-dosa besar, ada lagi 3 yang terbesar. Yang pertama al-isyrak, syirik, mempersekutukan Allah. Insya Allah tak ada lagi orang Riau yang mempersekutukan Allah. Semuanya menyembah Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Yang kedua, huququl walidain, durhaka kepada orang tua. Insya Allah orang Riau tak ada lagi ada yang durhaka karena sudah mendengar pengajian tausiah, semuanya berbakti pada orang tua. Tapi yang kita khawatirkan yang ketiga ini, apa dia? Syahadatuz zur, memberikan kesaksian palsu. Memberikan kesaksian palsu. Selalunya orang kalau sudah menceritakan tentang kesaksian palsu, ini kan di pengadilan, bukan di pengadilan saja kesaksian palsu. Tapi kesaksian palsu adalah ketika saya memilih orang ini layak, padahal tidak layak. Kenapa kamu pilih dia? Karena sudah mengambil money politik. Yang ketiga, ada orang yang berdoa, tapi doanya tak dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa doanya tak dikabulkan Allah? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Oh, kalau begitu jangan berikan nasi bungkus, belikan minuman aja. Mal syurabuhu haram, minumannya haram. Kalau begitu jangan belikan minuman, belikan pakaian aja. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Oh, kalau begitu berikan kepada anak istri. Wa ghudhiya bil haram, anak istri disuapkan makan haram. Oleh sebab itu jangan main money politik. Kalaupun mau diambil juga, ambil serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, panti jompo, anak yatim, fakir miskin, masjid, pondok pesantren yang dinikmati orang banyak. Jangan pernah masuk yang haram ke dalam perut kita, merusak lidah kita, menghalangi doa kita. Saya Ustadz hanya sampai pada ujung lidah menyampaikan. Lebih daripada itu saya tak ada kuasa Pak Bos. Innama anta munzir, kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Engkau hanya memberi peringatan. Hadhihi tazkirah, ini peringatan. Setelah aku sampaikan ini ya Allah, saya banyak berterima kasih kepada Bawaslu yang memberikan mimbar, yang memberikan kesempatan. Lebih daripada ini kita serahkan pada Allah SWT. Ya Allah, sudah aku sampaikan kepada masyarakat Riau yang akan ikut serta masyarakat Indonesia seluruhnya melalui Bawaslu Riau, maka insya Allah ini menjadi perhatian kita bersama. Baik Ustaz, ya. Terima kasih Ustaz. Nah, ini mungkin ada pertanyaan. Baik. Ini yang berarti hukum money politik itu haram menurut ajaran agama. Haram berdasarkan hadis-hadis Nabi, menghalangi doa, memberikan kesaksian palsu. Yang paling mengerikan lagi Pak Bawaslu, mendudukkan orang yang tidak amanah selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Duduk dia di situ gara-gara memilih pemimpin karena diberikan uang, berarti dosanya setidaknya 5 tahun Ustaz. Dosa jariah, menarik dosanya. Nah, siapa yang berdosa dalam hal ini Ustaz? Yang memberikan dan yang menerima, bagaimana hukumnya? Ar-rashi yang memberi, wal murtashi yang menerima. Maka kedua-duanya kena. Yang menyelenggarakan juga khawatir. Termasuk juga tim sukses atau tim kampanye yang memberikan uang kepada seseorang, kepada pemilih, karena untuk memilih calon yang dia dukung. Yang selamat cuman Bawaslu dan Ustadz Somad aja. Pak Bawaslu selamat karena kita udah sampaikan ini kepada umat. Insya Allah. Demikian sahabat sekalian, tausiah dan penjelasan dari Ustadz Abdul Somad terkait dengan money politik. I am Rusidi Rusdan. Kita bersaudara karena hidup adalah ibadah.